bintang tamu kita kali ini adalah Kiki Kania Dewi. Hai Ki, apa kabar? Pertama masuk ke IP itu tentunya ada Mbak Mutia Kasim, Mas Yoris Sebastian ya kan. Terus ada Kang Indra, terus Safera sama Mbak Lolet kan, Lolita Maleholo gitu kan. Waktu itu Mbak Lolet Operation Manager gitu. Yang ini bertiga BOD ya. Nah terus gini Ki, yang membuat lu itu untuk lu memilih ya untuk lu keluar dan berdiri sendiri itu apa? Waktu itu gue berhentinya sebenarnya itu adalah nomor satu ya, adalah gue ngerasa sedih karena masih ngerasa sedih kehilangan Kang Indra gitu. Jadi gitu akhirnya benar-benar keluar sih, pengen keluar. Cuman mungkin bersamaan dengan itu Rio waktu itu kontraknya juga habis. Indi juga habis. Terus mereka yang ngerasa dari awal sama bareng gitu. Jadi aku mau sama Mbak Kiki aja gitu, Rio pertama gitu. Terus Indi juga, gue mau sama lo aja Ki ya. Cuman aku bilang gitu, tapi gue gak punya apa-apa, nanti lo sama gue sayang lo gitu. Ya tapi gimana ya gitu, kayak orang hubungannya pacaran kali ya. Kalau manajer sama artis itu susah ya. Mungkin Sulung juga ngerasain ya gitu sama artis-artis yang gimana ya, sejeleknya kita, sebagusnya kita ya mereka pengen bareng gitu. Jadi gue yang oke deh gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode 117. Tidak terasa loh. Siapa bintang tamu kita ini, pada episode kali ini? Gue ya, iya boleh dong. Oke. Kali ini gue. Jadi bintang tamu kita kali ini itu sosok yang sangat spesial buat gue karena dia itu adalah teman kantor gue. Jadi waktu awal pada waktu gini di waktu gue awal berkarir di industri hiburan, ya kan, gue itu kerja di IP Entertainment. Nah sosok perempuan inilah, jadi dia itu adalah salah satu yang ikut kerja juga. Duluan siapa lo sama orang ini mas? Dia duluan dia, jabatannya lebih tinggi dari gue, jangan sedih lo. Zaman itu, lo belum giliran ngomong. Zaman itu, gue itu jadi asisten artis manager. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Kiki Kania Dewi. Hai Ki, apa kabar? Boleh langsung gue ralat gak? Iya, boleh dong. Boleh ya. Boleh. Mas Sulung. Boleh dong. Gue manggil dia Wo. Dari mana ya panggilan Wo itu? Nggak tahu deh. Kang Indra ya? Kang Wawan, Mas Wawan. Wo. Manggil dia dulu. Oh enggak, Kang Iyu. Artinya apa? Tahu. Enggak tahu. Enggak tahu juga. Wo aja. Dari bahasa Mandarin. Wo ini kali. Kang Iyu pertama. Jadi gue ikut tadi Wo gitu. Apa yang mau ralat? Emang gue ralat adalah jabatan gue lebih tinggi, nggak ada. Itu fitnah. Jadi zaman dulu gue masih baru. Ya lamaan gue yang masuk tapi nggak ada jabatan juga kali wow gitu. Maksudnya gini, senior. Bukan. Jadi pertama masuk ke IP itu dulu penghuninya ya cuman ada ya kan tentunya ada Mbak Mutia Kasim, Mas Yoris Sebastian ya kan. Terus ada Kang Indra, terus Safera sama Mbak Lolet kan, Lolita Maleholo gitu kan. Waktu itu Mbak Lolet Operation Manager gitu. Yang ini bertiga BOD ya. BOD. Ya gue mah asistennya Mbak Lolet. Tetap tinggi. Bukan asisten Mbak Lolet, maksudnya gini loh. Ini kan kantor kecil ya. Waktu itu ya udah ya ngurusin semuanya dari terima telepon, sekretaris. Oh ya ini ada meeting ini gitu. Tetap IP itu adalah cikal bakal. Karena gue pengen kasih tahu juga ke teman-teman sekalian nih sebentar. Jadi Kiki itu adalah adik kandungan dari almarhum Indra Safera. Iya benar, kalau itu benar saya nggak protes ya. Nggak usah. Terus gini, kalau menurut gue karena hubungan gue sama Kiki itu kita dari tahun 2000 ya Ki, sampai 2003 kita bareng gitu ya. Jadi memang banyak memori yang indah lah antara gue sama Kiki. Kebetulan juga kita di divisi yang sama kan Ki, di artis management kayak gitu. Nah cuma yang pengen kita naik dulu nih ya, kurang lebih itu udah introduksi ya. Nah terus Ki, gue belum tahu nih Ki, walaupun gue udah kenal lu sekian lama. Lu tuh bisa di IP itu gimana caranya sih? Apa karena lu diajak sama abang lu atau gimana? Pastinya itu. Itu pasti ada ya. Pastinya itu. Iya. Pastinya ya. Jadi karena 9 kalau nggak salah tahun 90. Nyebutnya 9 nih udah ya. Iya, udahlah. Ya udahlah enggak apa-apa, terima kenyataan. Waktu itu umur berapa coba gue tanya? Ayo Kak Dipa. Tahun 97 98. Gue. Nah.
SD, SMP, SMA. SMA kelas 1. Nah, gua tuh 98 awal gue lulus kuliah, terus ada kerusuhan kan. Iya, lu kuliah di mana dulu nih? Gue dari Trisakti. Sama dong kita Trisakti beda aja di sana. Lu jurusan teknik industri. Wow, depan-depanan sama saya. Kamu apa? Teknik elektro. Oh, oke. Ya benar, kita berarti kita satu fakultas. Nah, gue di teknik industri, cuman akhirnya sekarang gue di industri juga ya. Industri. Adalah industri hiburan. Jadi lu selesai kuliah. Selesai kuliah. Kang Indra, yaudah deh, lo ikut sama gue, biasa lah dia kan, harus pakai nada tinggi ya. Yaudah deh, lo daripada diam aja, ikut sama gue aja. Waktu itu IP mau jalan kan. Ada 4 divisi tuh zaman itu Ki. Lu waktu gue bergabung belum ada 4 divisi, belum ada 4 divisi, masih IP Entertainment gitu doang. Jadi itu di Agustus 1999. Jadi di kantor yang mungil itu, yang kecil itu ya, di lantai 8. Waktu itu di antara Hard Rock FM, iRadio juga belum IP ada. Entertainment masih lantai 8 Sarina Tamrin. Masih dari lantai 8 Sarina Tamrin waktu itu. Gue belum ada, gue masuknya udah pindah Ki. Ke 11. Yes. Udah bagusan berarti lo ya. Jadi itu dari ruangan kecil ya, ruangan kecil di sebelah Hard Rock FM yang nyambung ke belakang. Pokoknya ada jalur nyambung. Sekarang jadi terakhir jadi MNI berarti ya. Nah, di ruangan itu yang kecil itu. Di ruangan kecil itulah gue di depan. Jadi kalau lo buka pintu, halo, hai, gue nongol dari partisi itu. Karena sebelah situnya ruangan kaca Kang Indra sama Mbak Lolet. Udah, demikian aja udah. Baru yang kedua masuk adalah Mas Wawan. Mas Wawan, baru ada OB, baru mungkin kamu keempat kali. Kok bisa OB lebih belakangan ya masukin memang ya? Gue dulu emang, ya kan namanya juga kantor gede. Cuman titip dong tuh ruangan itu gitu doang kali. Berarti tahun itu yang ada di IP Entertainment siapa aja? Indonesian Idol? Aduh belum dong, belum ya? itu masih jauh. Ya? Itu masih jauh. Indonesian Idol itu kayaknya masuk artis bergabung. Pertama siapa Ki? Artis pertama siapa? Asia Reform. Kak Orly. Oh ya, Asia Reform perform di Hard Rock Cafe. Itu adalah artis pertama IP Entertainment. Lu ngurusin waktu itu? Iya dong, gajiannya mereka. Tahun segitu mah belum ada Idol, bener juga. Belum ada. Idol itu bergabung 2003 apa 2000 ya kayak gitu kan. Terus tapi Indonesian Idol itu yang bergabung ke IP kalau nggak salah ya di 2004 atau 2005 lah. Gitu. Sulung keluar aja belum ada Indonesian Idol kan? Belum ada. Belum. Gua keluar 2003. Ya, aku keluar di 2005 itu anak-anak Idol baru masuk. Itulah. Setelah tadi Asia Reform siapa lagi yang bergabung? Ibu Indi Barens tentunya. Hai Indi, selamat bergabung. Masih artis dia loh. Iya masih. Iya kan? Waktu itu karena Indi apa? Penyiar karena kan. Indi masih siaran di Hard Rock. Pastinya dipaksa oleh Mutia Kasim dan Kang Indra ya, tentunya harus jadi artis masuk. kedua ya. Ya, artis keduanya Indi Barens. Kalau zaman gua masuk itu Ki, gua masih Eka Deli udah ada. Eka Deli sama Rio Febrian itu bareng. Di awal 2000. Iya kan? Mereka barengan sama Sulung ya. Masuknya ya pokoknya gua gabung itu mereka udah masuk kayak gitu. Iya, mereka dulu baru Sulung ya. Ya habis itu baru ada Uli Herdinansyah, ada Sarah Sehan. Emang enggak ya. Ternyata memang itu penyiar MRA ya. Iya, karena kan kita satu grup sama MRA. Jadi kan lu mau kemana lagi? Ayo masuk artis manajemen kayak gitu kali kan. Ini gitu. Episode berikutnya yang kita satu alma mater semua ya. Iya MRA juga, tapi MRA. Iya. Di bendera yang sama ya. Jadi kalau zaman gue di IP nih ya, Ki, gue kan sempat ngerasain juga kayak cross departemen ya. Jadi gue sempat di artist management, kemudian gue sempat diminta public speaking gue sempat, terus gue sempat di TV production. Lu juga sama ya? Enggak. Lu enggak ya? Enggak. Gue sempat itu terakhir sebelum gue keluar itu gue jadi marketing Ki. Iya, itu divisi itu apa ya kayak bagian yang baru ya, marketing itu divisi baru yang akhirnya dibentuk karena kita perlu nih kalau jualan. Kalau gua kan lu tetap di artist management ya. Ya, jadi waktu masuk ke IP kan apa ya gue bingung ya apa kayak pokoknya bukan asistennya Mbak Lolet juga, cuman kan memang karena orangnya cuman ada Kang Indra sama Mbak Lolet. Ya pokoknya gue mengurusi administrasi kantor, urusan terima telepon pastinya, terus event yang pertama jalan tentunya kan IO kan waktu itu event organizer. Kalau nggak salah event pertamanya ya launchingnya Hard Rock Bali Hard Rock FM Bali gitu itu di November kalau nggak salah. Terus bersamaan artis manajemen juga jalan dengan memanage Asia Reform itu gitu. Nah baru abis itu gue mulai dari sekretaris segala macam, udah ngurusin
secara umum segala hal. Abis itu baru gue dikhususkannya di artis manajemen. Waktu itu Mas Wawan ketua itunya. Ya, bisnis manajernya Mas Wawan. Nah terus gini Ki, yang membuat lu itu untuk lu memilih ya untuk lu keluar dan berdiri sendiri itu apa? Nah ini yang mesti dilurusin sebenarnya gini, waktu keluar itu kan di tahun 2005 ya, 2005 gue ingat juga 2005 awal. Sebenarnya hal yang pertama kali bikin gue mesti berhenti nih dari IP, dan sebenarnya bukan berhenti dari IP aja. Waktu itu gue maunya tuh berhenti dari semuanya. Karena udah menikah? Belum menikah. Even ketemu sama Handi suamiku aja belum ya waktu itu. Jadi biar ini kita ketahui bersama juga, Handi itu suaminya Kiki itu adalah manajernya Irfan Hakim, benar ya gue? Iya pernah jadi manajer. Sekarang udah enggak sih. Udah enggak ya. Gitu. Jadi waktu itu gue berhentinya sebenarnya tuh adalah nomor satu ya, adalah gue ngerasa sedih karena masih ngerasa sedih kehilangan Kang Indra. Jadi setiap gue ke kantor itu gue nggak bisa lepasin Kang Indra. Kang Indra kan pergi tuh 2003 Nah itu gue ngerasa sedih. Terus gue kayak yang sebenarnya Kang Indra pergi itu kayak ngasih sisi lain. Ya gue tuh terlalu sibuk sampai sebenarnya gue sama Kang Indra aja kayak punya waktunya sedikit gitu. Kita adik kakak, tapi kan Kang Indra udah nggak tinggal di rumah. Terus tahu ya saat itu event terus itu lagi rame-ramenya banget. Terus artis kita juga ada berapa banyak ya Lung gitu. Itu sibuk yang ya namanya dunia entertainment. Gak ada waktu liburnya. Jadi walaupun sama-sama Sabtu Minggu kita kerja. Jadi walaupun lu sama Kang Indra sama-sama di kantor tapi gak ngobrol juga secara intens kayak gitu kan. Karena kan manajer Kang Indra Mbak Arin ya. Gitu. Jadi gue manajer artis, gue punya kakak artis, tapi gue gak pernah memanage kakak gue sendiri. Terus cuman Tuhan kasih satu kali kesempatan gue pergi sama Kang Indra bener-bener berdua karena Mbak Arin waktu itu lagi ada halangan. Itu sebenarnya udah mau kayak Kang Indra udah mau meninggal itu ya. Itu cuman sekali gue pernah ngerasain pergi nemenin dia event keluar gitu ke Malang sama Surabaya gitu. Jadi itu aja sih pengalaman gue memanage artis sendiri. Selebihnya gue manage orang lain gitu. Jadi yang terus ya gue sedih karena gue inget Kang Indra terus. Terlalu besar gak bisa gitu ya. Jadi gue nggak bisa keluar dari kesedihan hati gue itu. Jadi keinget terus. Akhirnya gue gue mau di rumah dulu aja ya gitu. Pengen punya banyak waktu sama bapak sama mama deh gitu. Karena ini kayaknya dari 99 ke 2005 itu bener-bener di kantor nggak bisa cuti juga. Bukan nggak boleh cuti, boleh, tapi setiap cuti kan telepon. Alhamdulillah ya, maksudnya orang tuh nelfon nanyain jadwal apa. Jadi cutinya di mana gitu. Jadi kayaknya waktu cuti gue banyak banget gitu. Percuma lah kita nggak bisa cuti juga gitu. Akhirnya benar-benar keluar sih, pengen keluar. Cuman mungkin bersamaan dengan itu Rio waktu itu kontraknya juga habis. Indi juga habis, terus mereka yang ngerasa dari awal sama bareng gitu. Jadi bersama kamu. Dibilang besar juga enggak, karena mereka masuk udah pada besar kok gitu. Nah, maksudnya aku nggak ngerasa tumbuh berkembang berkembang bareng gitu. Kamu. Jadi aku mau sama Mbak Kiki aja gitu, Rio pertama gitu. Terus Indi juga, gue mau sama lo aja Ki ya. Cuman aku bilang gitu, ya cuman kalau bareng kan dari yang kantor punya segala macam fasilitas, kayak ini gue sendiri gitu. Gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya tempat, gue nggak punya apa-apa. Kita cuman punya kebisa sama punya, maksudnya kan gitu kan. Jadi kemampuan memanage aja lah. Iya gitu. Jadi tapi gue nggak punya apa-apa. Nanti lo sama gue sayang lo gitu, nggak ada bikin peta bisnis itu nggak ada gitu. Ya tapi gimana ya gitu, kayaknya kalau kayak orang hubungannya pacaran kali ya, kalau manajer sama artis tuh susah ya. Mungkin Sulung juga ngerasain ya gitu sama artis-artis yang gimana ya, sejeleknya kita sebagusnya kita ya mereka pengen bareng gitu. Jadi gue yang oke deh gitu. Cuman ya jadi ada tanggapan-tanggapan lain di luar sana yang si Kiki keluar karena itu, tapi sebenarnya sih benar-benar waktu gua keluar tahun 2005 itu gua nggak tahu tujuan hidup gua apaan sih. Maksudnya yang benar-benar gua cuma mau sama bapak sama mama, banyakin waktu sama mereka. Gua ngerasa kehilangan, ternyata kalau orang pergi gini aja ya. Kang Indra pergi tuh pergi aja gitu, ninggalin semuanya yang udah dia bangun segala macam tuh udah. Udah gitu aja. Gitu aja udah. Yang ngeberesin kita keluarganya. Udah.
gitu. Nah gue nggak pengen kayak gitu. Terus ya itu makanya itu gue keluar. Ya ternyata abis itu gue ketemu jodoh, terus gue menikah, itu udah selesai dari itu. Dan tetap menjadi manajer artis. Dan tetap menjadi manajer artis, malah dari 2 itu terus ada berkembang lagi, nambah lagi gitu. Tapi jarak dari resign sampai akhirnya Rio dan Indi bergabung nempel tuh sih. Bener-bener langsung. Jadi Bener-bener nempel. kayak back to back aja gitu iya, kan? Karena kan gue tuh kalau nggak salah gue tuh keluar dari IP itu mungkin misalnya ya bulan Maret atau Januari lah. Rio tuh habis kontrak di Maret atau Indi tuh habis kontrak di Mei. Iya, jadi habis itu mereka kayak nggak mau perpanjang lagi, pengennya sama kita gitu. Jadi langsung lu terusin aja kayak gitu kan? Sebenarnya waktu Rio jalan sama aku pun di rumah tuh ada tuh kita bikin kontrak juga bahwa sejak tanggal segini kita berdua kerjasama, tetap ya ada itu, jadi bisa ngelihat dari situ sih kapan sih gue kerja sama nih anak, cuman tahunya sih begitu. Jadi lu sama Indi sama Rio tahun ini udah tahun keberapa jadi manajer mereka? Jadi kalau sama Indi kan dari Agustus 1999 tuh ya. Agustus 1999. Mungkin tahun ini 24. Ya, 24 tahun. Lu tahun depan harus merayakan tuh. Oh, 25 tahun iya, Silver. Bener, Bilangin sama Barens. Ya, 25 tahun kita akan party 25 bulan. Sama Rio? Tahun depannya lagi. Sama Rio itu dari Januari 2000 lah. Dia bergabung sama IP itu kan udah 23 tahun juga. 2 tahun lagi Silver Anniversary. Ini belum kita sebutin sekarang, berarti talentnya siapa aja? Pertama Indi Barens yang pertama. Rio Febrian. Ada Rio Febrian. Waktu itu sempat juga manage Tike Priyatnakusuma, karena kan kalau Tike sepupu ya. Sepupu aku juga gitu. Cuman kalau nggak salah 2017 atau 2016 Tike akhirnya sama kakaknya aja, sama Teh Ima gitu kan, lebih personal gitu. Terus abis itu di 2015 Ben Kasyafani, ya Ben Kasyafani kucuk masuk gitu. Nah terus 2017 2018 2017 lah tengah-tengah itu Mas Ferdi Hasan. Oh ya, ada satu yang kelengkap itu Bumiau. Bumiau itu makeup artist. Dia Mia itu kalau nggak salah dari 2010 deh. Oh lama loh. Lebih lama karena sebelum band ya, band gitu. Cuman kalau Bumiau tuh maksudnya gini, di artis manajemen ini kan aku kerjasama ya, maksudnya partner, bukan sendirian. Itu sama Arif kan, sama Arif Buta. Arif Buta adalah suami daripada Tike. Jadi di situ-situ aja gue mainnya gitu kan. Suami sepupu sendiri. Nah sama Teh Ima juga waktu itu. Nah terus kebetulan kalau Bumia itu sendiri, cuma personal sama aku aja. Tapi udah baur juga sih, Buta juga suka bantuin Bumia. Jadi tapi sebenarnya kalau Bumia tuh sendiri di luar yang 4 ini. Jadi sekarang kamu tim kamu itu kamu sama Buta aja udah berdua. Ya di luar itu ada kayak Karen, ada kayak Asari, yang kayak gitu-gitu itu. Itu ya tim juga. Cuman karena aku tuh nggak berkantor ya gitu. Maksudnya jadi kayak nih kantor-kantoran apa sih nih gitu. Maksudnya dulu ada kantor, tapi lama-lama yang lu ngerasa nggak efektif kayaknya gitu. Kayaknya di rumah aja deh gitu. Mungkin karena bersamaan dengan si ibu-ibu ini udah semakin tua ya. Maksudnya si ibu-ibu ini kayaknya dikontrol dari rumah aja deh. Tapi kalau event ya tetap ke lapangan gitu. Berarti kalau sekarang kalau Indi MC apa lu masih hadir lah ya? Masih tetap insya Allah hadir. Rio banyakan kalau Rio makanya sejak aku menikah tuh kan kayaknya udah nikah ya, istri seseorang. Ditutupkan terus hijab ya gitu kan. Kayaknya nggak pantas juga ya nganter-nganter lelaki ini dengan para pemain band yang laki-laki. Terus kita ibu-ibu sendiri gitu di belakang. Kadang-kadang Rionya yang bawain barang itu kan jadi ribet ya gitu. Akhirnya aduh kayaknya But tolong deh But gitu. Akhirnya Buta pelan-pelan kawin sama Rio dan alhamdulillah udah ini. Tapi masih datang nggak kalau yang penting? Ya kalau yang ini sesekali datang. Datang. Kadang juga datang lah gitu. Maksudnya kayak Rio main di mana, kalau bisa datang. Dia kan tinggal di Jogja kan Rio kan? Rio tinggal di Jogja. Jadi kalau luar kota udah kalau yang kayak klub-klub enggak ya. Ibu-ibu jilbab ini bisa diusir dari klub malam. Luar kota udah enggak? Misalkan luar kota event apa lu masih? Sama siapa, sama Rio? Misalkan luar kota tapi misalkan kayak mini konser kayak gitu deh. Oh iya, aku selain datang lah. Pernah gue terbang sendiri gitu karena pengen lihat waktu itu Rio sama Glenn di Jogja ya, gue pergi sendiri gitu. Cuman nggak yang karena udah ada timnya, udah ada Arif. Jadi terus, lu udah nggak ngurusin itu lagi dan lah. Kebetulan kayaknya artis-artis gue tuh senengnya yang tim kecil gitu loh, nggak suka yang terlalu banyak tuh. Berarti lu beruntung. Iya, senengnya begitu. Jadi kayaknya kalau kebanyakan orang mereka juga liar ya gitu ya. Kita juga nggak, maksudnya gini, maksudnya ya kita ada di situ
fungsinya apa gitu aja gitu. Jadi emang lo ada emang kerja lo ini, nggak ada tuh yang ngaso-ngaso gitu kan, kayaknya nggak ada gitu. Bahkan ya kita udah belajar ya, gue bisa ngurusin ini gabung ini gabung gitu. Jadi harus bisa begitu gitu kan. Jadi ya memang kadang-kadang nggak ikut Rio dari awal ya, mungkin gue ketemu di tempatnya aja. Gue kadang terbang sendiri yang aja. Yang penting adalah lu mengurusin semuanya dengan baik dan benar, job-job mereka. Ya iya itu. Dong. Cuma kalau kayak Rio memang jadwal langsung ke Arif gitu, karena kan sistemnya lebih nih. Arif kan dapat job, dia ngubungin bandnya, krunya udah sendiri lagi. Tapi kalau untuk jadwalnya Indi dan lain-lain itu tapi masih ke gue sendiri. Keuangan masih lu kan? Masih bikin kayak PNL itu masih. Dan Kiki tuh setahu gue ya, zaman gue masih inget banget zaman gue di IBM. Sekarang dia tuh bikin PNL tuh, kalau gue dia salah satu yang the best. Karena belajar dari alhamdulillah sama siapa? Mas Yoris Sebastian itu langsung diajarin langsung sama Mas Yoris sama Pak Handoyo ya waktu itu langsung bener-bener waktu di IP ya begitu belajarnya, bikin cost S. Biar teman-teman juga yang manajer mungkin nonton. Bikin profit and loss kalau dari versi Mbak Kiki gimana biasanya? Ya sederhana aja sih sebenarnya kan kalau profit. Gak semua bikin loh. Iya ya, emang iya ya. Maksudnya ada orang keuangan sendiri. Cuman itu akhirnya ribetin gue juga loh. Hidup gue juga ribet juga. Versi ya. Lu kayak gimana? Maksudnya versi gue. Buat teman-teman manajer juga bisa belajar gitu maksudnya. Misalnya gini, misalnya ada event X misalnya event X gitu, ya pendapatannya kan berapa? MC deh contoh yang MC. Ya, pendapatannya berapa? Misalnya kita sebut yang gede-gede aja. Ya nggak usah nilai. 10 nilainya. Iya 10 misalnya kan 10. Nah dari 10 itu kalau di gue ya versi gue ya produksinya berapa? Produksi itu kan ada misalnya ada tim dokumentasi, ada asisten, ya gitu kan. Itu berapa set gitu kan. Taruhlah 2 gitu ya, sisanya 8 kan. Ini yang sederhananya aja kan. Dari Rio Febrian latihan masuk nggak ke situ? Kan lagi nge-MC. Ini lagi MC. Beda lagi. Detail kan orangnya kan. Terus ya kan beda. Kalau MC nggak ada latihan ya? Nggak ada. Tapi MC kan ada juga misalnya GR kan berarti kan si kru kan. Ya kalau ada kru lagi ditambah dong hari H dan hari H-1. Ini kan semua tenaga mesti dibayar. Kalau gue belum. Pokoknya itu. Kalau di gue yang namanya MUA, baju itu jadi modalnya artis dong. Jadi nggak termasuk di produksi. Tapi ada beberapa kegiatan, ada beberapa kerjaan yang emang gue ini misalnya kerjaannya ribet, dia harus bajunya begini-begini, gue nge-charge ke klien itu masuk di gue. Tergantung eventnya. Jadi nggak bisa harga mati begini gitu. Tapi lu masukin semuanya, lu rinciin. Iya, tapi kalau kayak nge-MC atau by default enggak sebenarnya. Iya, sama kayak gue bikin cue card. Gue nggak nge-charge ke artis gue beli kertas, gue beli printer, enggak dong. Itu udah modal gue pribadi, nggak dimasukin ke harga itu ya. Lu maksudnya itu modal gue gitu. Gue beli komputer, gue beli apa gitu kan. Inventarisasi lu lah gitu. Betul. Jadi abis kan 8 tuh ya. Nah, dari 8 itu ya kesepakatan gue sama artis berapa? Itu langsung di 80. Artisnya dapat 8 dikali 0,8 biasa aja gitu. Gue dapat 20%. Si artis gue hitungin lagi, pasti kan kita ada sisihan pajaknya apa segala macam. Nah, terus si artis juga ada tuh keluar bayar MUA apa itu kan semuanya dari gue dulu kan. Nah, itu gue masukin lagi cucut nah, gitu. Dia jago tuh kayak gitu tuh. Iya nggak boleh. Jadi habis itu baru gue kirim ke mereka. Nah, baru gue kirim ke mereka ininya berapa. Di gue bagi-bagi lagi ada bagian gue, ada bagiannya Arif, terus habis itu baru tiap bulan lu kasih rekap. Mereka mau baca nggak baca urusan mereka. Yang penting udah dibikinin Excelnya lah ya. Ada lah itu ada. Kalau band sama hampir sama kayak gitu. Kayak band kan ya sama kan. Kalau kebetulan kalau band kan yang kayak sinetron dia sorry mau cari Rio sama band. Rio dan band, gue pikir band Kasyafani gitu. Kalau band sama, kalau Rio sama band sama aja, produksinya dia banyak karena kan ada pemain band. Itu lu bayarin dulu semuanya kan? Iya dong, kan uangnya dari situ. Dikurangin dari biaya produksi, masuk produksi, ditanggung bersama lah ibaratnya itu kan. Kru, roadman segala macam masuk. Lu kiri lu yang bayarin. Sama aja baru habis itu selesai gitu. Cukup ini loh.
Karena kadang-kadang kan kayak gitu-gitu juga tiap manajemen bisa beda ya. Iya. Ada Beda-beda. juga Ada manajemen yang ngambil dari gross. Iya. Dari deal sekian gue udah dapet, ntar dipotong baru talentnya dapat dari situ. Ada yang begitu. Setahu gue ada juga yang potongannya besar, gila gede banget. Tapi kan dia juga dari potongan besar itu Produksi dia yang nanggung. dia bertanggung jawab Iya. nyariin bajunya, nyariin Iya, hairstylist. iya. Jadi kan sebenarnya Ya, ya sama aja lah gitu. Tergantung seperti dealnya apa. kayak apa gitu. Tapi megang ini kan 4 talent bisa dibilang 3 kategori nih. 4 ya. Oh 4 kalau mau ditambah yang makeup artist lebih beda lagi nih. Iya. India sama Ferdi kan jelas memang Host mainnya gitu, host. Walaupun iya. kalau Indi main film masih Kadang ada lah. ya ada dikit-dikit. filmnya. Ben stripping fokusnya. Stripping Walaupun fokusnya, sekarang tapi mau ada fokus juga yang lain nih sekarang ya, mau nambah-nambah. ada nge-host juga Nge-host dia. kan. Setelah 2 Februari nyanyi. Pusing gak sih dengan beda gini? Beda. Belajarnya gimana tuh awalnya? nggak ada sekolahannya ya. Nah, Belajarnya bener-bener dari lapangan Langsung ke aja lapangan, sih, iya gitu. Cuma kamu gua kalau boleh kita bilang ya Ki, kita beruntung aja karena waktu zaman itu kita di training sama orang-orang terbaik di industri. Betul, banyak Langsung masuk ke IP. Iya, banyak kita beruntung ketemu sih. orang. Terus gue Iya. juga masih sempet dapet tuh aturan-aturan Iya. nggak tertulis dari Kang Indra. Terus kita tuh manajer tuh gimana Iya. nentuin harga tuh gimana gitu. Gimana coba dong nentuin harga? Nentuin harga Iya. ya. Maksudnya kalau yang gue inget ya ini warisannya Kang Iya. Indra ya. Kalau nentuin harga gue inget banget Kang Indra cuma ngomong gini, lo kalau nentuin harga artis lo berapa, lu kira-kira pantas nggak harga itu? Lo nentuin harga gede, artis lo kagak bisa apa-apa, bikin malu namanya gitu katanya. Mendingan kecil tapi bisa dinaikin daripada gede Enggak diturunin betul, nggak cuman enak kan gitu. Jadi betul itu. Cuma maksudnya kan kita kan namanya Ngira-ngira. harga artis berapa? 25, Iya. 10 perak, 15 perak gitu. Yang penting kita tahu. Terus kalau ada orang Kualitasnya bilang, lah kayak "Iya, gitu." Iya. kok lo mahal banget sih nanti itu?" Enggak, gue memang segitu pantas karena dia iya. begini kemampuannya dia ini Jadi gitu. ketika ngasih harga gede pun kita juga harus berani punya argumen yang Iya tepat. betul karena kan ya tapi kan haknya klien juga ya mau bilang misalnya menawar. mahal banget sih lo gini. Iya. Kalau si itu gini ya kadang-kadang kita kalau ini ya udah nggak apa-apa harga artis gue segini. Kalau lo mau sama si itu aja karena kan gue nggak bisa nyamain sama itu. Outputnya juga beda-beda si A si B si C si D gitu. Harus siap untuk diomongin kayak gitu sih kadang-kadang. Pastinya. Iya. Terus ada juga Dibandingkan sekarang lagi ya. sekarang lucu loh. Ada juga yang gini, lo kemurahan lagi angka segitu. Ada juga yang kayak gitu. Terus kalau gue gini, enggak juga sih kayaknya kita kemurahan gimana ya? Kayaknya alhamdulillah rezeki sih segini-gini aja ya gitu. Alhamdulillah sih puas-puas aja gitu. Jadi ada juga yang masukannya gitu, kemurahan, kekecilan gitu. Tapi gue pernah tes juga gitu. Ada di salah satu talent gue gitu ya. Kita naruh, nih kayaknya harga udah murah. Enggak masuk juga deh. Enggak, kita harga kemahalan kali yang masuk si X tuh. Artis kita ketendang, kita kemahalan kali. Oh iya besok kita murahin deh. Terus udah gue murahin enggak Nggak dapet masuk juga juga. gitu. Jadi intinya ya belum rezekinya aja sih. Kadang Iya. juga bingung juga gitu. Kita nggak bisa nggak bisa ngetes ini kemahalan, ini kemurahan, tes gitu. Iya. Ya kadang tes the water juga belum tentu Iya masuk gitu. ya. Gue murahin nggak dapet juga tuh nggak masuk juga. Padahal kita udah Kadang ngikutin. ada yang ngemahalin malah masuk nih. Ya itu dia makanya. Dengan Rio pindah ke Jogja, Jogja. pengaruh nggak ke ke jobnya dia? Enggak sih karena waktu dia mau pindah kan ya tetap ya ada Iya. ngobrolnya kenapa kamu Iya, pindah pindah. apa. Nanti kan jadi susah Iya. mobilitasnya kan sama aja Iya. tapi kalau aku di Jakarta juga kalau kita macet sekian jam Iya. gini-gini dia Iya, ngitung gitu ngitung. kan. Ya pada prinsipnya sih yang penting kamu kalau ada acara di sini kamu siap ya berarti kamu harus jalan H-1 apa Dia nggak segala apa-apa, dia macam. nggak masalah. Dia nggak apa-apa. Dan berarti mengurangi ongkos produk apa atau enggak dibebankan enggak sih. karena dianggap Rio adalah orang Jogja sekarang begitu ya. Enggak sih tetap kan apa-apa dia kadang-kadang ke Jakarta dulu itu pakai biaya pribadinya dia Iya, sih. iya, Jadi dia udah konsekuen juga itu apa namanya? Jadi fee-nya dia udah include Iya. transport dia ke Iya, cuman jadi gini Kecuali kalau kita sih sorry Lung gitu kalau kita tuh misalnya tetap hitungan base campnya Rio tuh Jakarta. Karena kan ngerti. apalagi Iya, pas benar. pandemi ya pesawat Iya. kan Nggak fair. tetap Iya. harus ke Jakarta dulu Iya, kan. iya, Jadi iya.
tetap kalau misalnya ada acara di Medan ya kita ngitungnya tiketnya Jakarta Medan. Iya. Cuman Rio ke Jakartanya ya itu udah Ditanggung pribadi sendiri. Mirip kayak gue waktu Ernest ke Bali kan. Iya. Orang nggak perlu tahu tinggal di Bali. Iya, ke pokoknya- Jakartanya urusan gue. Iya. Kalau nanti dia ke Surabaya, nah itu baru gue bisa nego tuh. Iya. Bali Surabaya kan dekat lebih Lebih dekat. murah daripada Jakarta Iya, Surabaya. kayak gitu. Jadi lu nggak bener- diambil iya. pusing sih Iya, gitu. iya. Nah kadang-kadang malahan kalau ini dapatnya besar ya udah berarti Rio biaya yang Jogjanya bareng Kita aja sama cover kita. aja. Bisa Udah, dimasukin. itu nggak ada. Iya nggak ada masalah sih gitu Iya, gitu iya. aja Paling sih. tuh kalau kok tinggalnya nggak di Jakarta, kadang kalau mau mepet dadakan aja yang kita mikir. Agak susah. Iya. Cuman tapi enggak sih kayaknya kalau Jogja Rio Gampang sih ya. mau pakai pesawat, pakai Mau pakai kereta, kereta, bahkan hajar kadang dia mobil nyetir, kadang ya. iya. Oh, kadang nyetir juga? Nyetir juga, bawa istrinya, bawa anak-anaknya gitu sekalian ke Jakarta gitu ya. Udah kayak nggak berasa dia nggak ada juga sih gitu, nggak berasa dia nggak ada di Jakarta iya, juga iya. sih. Gitu jadinya sih sebenarnya. Iya. Kalau bahas Indie Barens tahun berapa? Ceriwis Yowis itu tahun berapa? 2003. 2003 Kang itu berarti Indra masih di Masih di IP ya? karena Iya. Kang Indra nggak ada 2003 Juli akhir 2003 nggak ada. 3 Agustus 2003 nggak ada. Kang Indra tuh tanggal akhir Agustus. Rafa lahir di ingetnya soalnya momennya Rafa jadi akan inget terus. Rafa lahir di September. Ceriwis tuh jalan di Desember 2003. Jadi emang Indi baru ngelahirin banget itu juga. Oh, tiba-tiba booming lah. Kan Ya, pas dipegang alhamdulillah. Mbak Kiki kan. Ya di IP Di waktu IP itu. lah, tapi kan megang langsung. Gimana strategi waktu itu masih siaran juga gak sih? Enggak ya? 2003 itu udah gak siaran ya? Atau Enggak. masih udah gak siaran? Ya? Jadi Indi 2003 abis Rafa itu nggak sih? Karena waktu Rafa hamil 7 bulan apa berapa Indi kan sempat kayak pendarahan tuh. Oke. Tapi waktu itu Indi udah pindah di Cosmo ya kayaknya udah Iya, dari benar, Cosmo benar, kan benar. gitu. Sama Erwin Parangkuan ya kalau nggak salah. Enggak, sempat ya? sama Erwin di Hard Rock, sama sama Farhan Sama ya, Farhan. sama Farhan. Farhan, Nah, betul, sama abis Farhan. dia pendarahan itu dia udah nggak siaran lagi kan. Nah, oke. jadi abis Rafa lahir belum balik siaran dulu, masih Ceriwis tuh selama periode Ceriwis nggak siaran radio. Oh, Enggak. sampai akhirnya jadi Balik lagi ke radio itu setelah Manuel, ada Manuel lahir. Itu tahun berapa Ki? Indi kan berhenti dari Ceriwis itu kalau nggak salah 2009 pas Manuel lama mau lahiran tuh. Manuel Iya, dia panjang ya udah itu berhenti. sebenarnya ya. Panjang Lama banget. ya. Ya 6 tahunan lah ya sama Panjang Ceriwis sekali. dari mulai pertama kali gitu kan. Terus abis Manuel lahir itu udah dia nggak balik lagi ke ya konsepnya karena udah berubah Iya, juga. iya, Indi iya, juga iya. udah nggak kurang serak sama konsepnya iya. gitu. Jadi dia udah ini tapi dia siaran lagi. Iya. Nah siaran lagi mulainya sama Mas Erwin lagi Iya. di radio apa ya lupa aku. ini V Radio. V Radio. Nah, Habis di V Radio situ. baru pindah ke female ya? Ya baru itu baru ada barengan sama Bekti lagi Iya. sama Ben sama iya. Ricky Kinos. Kinos pagi-pagi kan. Iya dan menurut gue sih kayaknya emang radio itu oke banget ya bisa membentuk apa Iya, jadi maksudnya kayak ngomong tuh kayak nggak apa ya public kalau di radio speaking. tuh iya karena kan kebayang ya kalau diri sendiri gitu dia bisa imajinasiin Theater of apa mind harus apa kan. ya kan Iya. kayak gitu kan maksudnya jadi kayaknya kalau ngelihat terus sekarang band Iya. terus Iya. Ferdi juga kayak di radio juga gitu jadi Betul. kayaknya Iya. ngelihat mereka tuh kayak asik aja Ferdi ya anak gitu udah ada Prambors, band udah anak ada Prambors. iya udah ada modal-modalnya ya kayak nyampein tuh udah ngalir aja Iya, kayak iya. air gitu sih Berarti nggak ada. Ki kalau mereka nge-MC nih kayak Indi, Ferdi itu lu kamu mesti datang lah ya. Sejauh ini kalau di aturan di kita nih si 5 artis ini yang pasti aku hampir ada terus Indi. Ferdi Ya Indi ada. Jadi kalau suatu hari bentrok, Bentrok, Indi sama-sama Indi MC. sama Indi sama Ferdi. berada di skala prioritas ya. Iya harus karena Indi emang permintaannya begitu dan Iya. ya memang apa ya sebenarnya bisa Lebih jalan tuh nyaman udah kali, bisa lebih ya lebih nyaman faktor Nyaman lebih karena nyaman ada aja karena manajer gue sebenarnya di cuma sini. ngelihat sosoknya aja gitu ya si Walaupun Kiki dia ada cuma situ. duduk di doang di situ ya udahlah yang penting gue udah lihat nih gitu. Kalau Indi begitu Pilih lu lebih- duduk aja lu sang ngapa-ngapain gitu Ya, aja kan. itu kan kalau nge-MC. Kalau nge-MC kebayang lah ya kita ada Iya. cue card, Gak ada ada apa. apa. Kadang-kadang kalau kayak syuting iklan atau apa cuman udah cuma ngeliat gue ngejogrok di situ bareng-bareng. Udah itu dia tenang buat deh. dia, buat dia. Jadi kadang-kadang apaan sih nih kayak manajer lain kagak ada di sini yang ngikutin sampai gini. Coba Bapak Sulung apakah selalu ada nggak Gua kalau artis? iklan, Nah, kalau iklan gua hadir. 24 Enggak, tapi dari jam berapa Enggak, Bapak enggak, datang? dari Gua nggak sampai selesai, gua nggak ada jam Oh kalau callingan. gue mah dari callingan talent jam 6 itu juga udah ada sampai oke. bye selamat Oke, gitu ya. sampai Oke. gitu gue nggak
gue masih tetap ada. Khusus indie nih. Khusus indie nih. Ya kebetulan kalau iklan indie yang lagi iya, banyak kayak iklan iya, indie ya. Terus kalau kayak Rio ya datang di tengah-tengah, kadang dia lagi GR, ya gue udah datang. Aja lah, kayak gitu. Nggak, dia lagi kalau gue datang dari GR ya biasa sampai selesai show sih. Cuman nggak dari awal dia datang turun dari mobil. Enggak gitu. Kalau Ferdi ya sama sih seperti itu. Kalau emang lagi tugas sama Ferdi ya. Kayak istilah ke Ferdi kan udah punya road manajernya udah ada lah Ferdi. Enggak juga. Ferdi enggak ada. Iya, sama-sama gue aja gitu. Kalau gue enggak ada sama Arif. Sama Buta gitu. Atau kalau kita berdua enggak ada teman-teman lain yang ngebantuin misalnya gitu. Mereka juga enggak punya asisten, enggak ada asisten sendiri atau emang enggak sih, kalau cowok enggak terlalu ribet gitu. Kayaknya kalau cuma maksudnya kayak Ferdi sama gue terus kadang-kadang suka ada yang foto gitu ya, bikin dokumen, ya udah sama mereka aja gitu. Kalau tim kecil lebih ringkas lagi kan udah sama asisten satu. Iya, kalau gue datang ke Mia lagi makeup lebih nggak ada guna lagi gue karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ini Mia lagi kerja di makeup, gue ngejogrok juga di situ kan, malah jadi bingung. Enggak, lu yang penting adalah paymentnya udah beres. Oh ya itu udah urusan kita. Itu paling penting. Udah itu udah urusan kita, pokoknya dia udah nggak urusan. Iya. Ini ada, itu lebih penting. Sama dengan nemenin band Mas, nemenin stripping kan nggak ini juga. Enggak. Gitu makanya kalau band ya sinetron. Yang penting Kiki make sure tiap bulan pembayaran nggak telat, udah gitu aja. Ya, maksudnya kalau itu udah harus urusan kita gitu. Judul selesai dan siap-siap nyari judul lagi. Itu yang paling penting aja. Kan. Kecuali emang talentnya minta off dulu. Iya. Lagi jalan kan sekarang kan band kan? Band lagi jalan, stripping masih jalan. Gitu. Puji Tuhan tuh. Cuman kalau band sebenarnya kan ya maksudnya kalau lagi di sinetron, di stripping kan dia nggak mau kerjain yang lain karena kan nggak fokus waktunya dia nggak janji kadang-kadang orang breaknya kita nggak tahu bisa nggak ketebak. Cuman Tuhan sama kadang-kadang minggu juga syuting kalau ada kalau lagi nunggu skripnya kan juga baru besoknya. Jadi dia nggak mau gitu loh. Masa kan sebenarnya bisa aja ya misalnya izinnya gitu dia mau MC ntar tanggal segini, cuman kan nanti tiba-tiba ada aja yang nggak tahu ada calling kan gue udah izin, nah itu mungkin nggak enak ya gitu, jadi ngeganggu apa sih produksi gitu ya kayaknya gitu. Kadang-kadang ada beberapa yang seringan izin diganti karakternya itu jadi kan makanya daripada gitu udah ada ya. Kalau udah komit ya udah lah ya. Satu jam gitu. Kalau dilihat dari talent-talentnya kan bisa dibilang gue nyebutnya senior lah daripada nyebutnya berumur. Nggak tertarik megang yang muda-muda. Pernah tertarik atau emang udah fokus yang ada aja deh gitu? Fokus yang ada aja. Karena mungkin sekarang gue juga ada prioritas kegiatan yang lain yang nggak melulu di kerjaan sih gitu. Nah itu yang gue lagi kerjain sekarang. Kiki kan maksudnya punya keluarga juga. Anak lo paling gede umur berapa? Udah SMA kelas 1 lah ya. Sekarang sebutnya kelas 10. Yang nomor 2? Yang nomor 2 mau masuk SMA negeri juga. Maksudnya jadi udah anak-anak udah gede. Bentar lagi kuliah ya. Bentar lagi kuliah. Bentar lagi nikah. Nah udah itu udah takutnya kan nggak ketemu mereka buru-buru gede banget ya tiba-tiba udah gede gitu karena waktu mereka kecil kayaknya gue ninggalin mereka gitu kan. Sekarang karena kan masih jadi lagi ngejar itu kan lagi baru-baru masih itu lagi jadi banyak ninggalin, jadi kayaknya sekarang ini yang ya kalau bisa banyak di rumah, sebenarnya lebih banyak di rumah. Jadi kalau mesti mulai lagi dari nambah talent lagi kayaknya enggak gitu, maksudnya yang ya karena maksudnya dalam bekerja ini kan gue juga banyak kekurangan juga ya gitu. Maksudnya gue kayak nggak maksimal juga sama yang ada sekarang ini gitu. Jadi udahlah ya nggak usah nambah-nambah kerjaan lagi gitu kayaknya. Kalau menurut gue sih udah cukup. Iya. Terakhir gue kerja sama Mandy Barnes di film Star Syndrome itu Mas. Iya, ada ini lucu banget di situ walaupun cuma 2 scene tapi lucu banget. Bener cukup memorable. Si Indi ya begitu deh. Talent ini kalau kayak Indi atau Rio Indi lah terutama mau nyoba hal baru pasti bilang nggak, aku mau nyoba film apa atau Indi tiba-tiba bilang pengen deh kayak band nyobain stripping misal gitu. Iya bilang lah gitu, karena apalagi kan sebenarnya ya alhamdulillahnya gitu mungkin kayak Indi dan yang lain-lain tuh tawarannya ada aja gitu datang kan ya, tawaran ke kita datang ya walaupun menurut kita kayaknya nggak cocok nih buat Indi, enggak lah gue pasti ngajak ngobrol dia dulu. Terus ya ngajak ngobrol dia kan kalau lo ngambil ini tapi waktu lo akan begini, ini lo akan begini, ngegambarin dulu ya gitu. Kayak
taruhlah kayak siaran waktu dia balik lagi siaran kan, gue tuh seneng banget sama siaran, nggak bisa siaran tuh nyandu nih, pengen banget. Ya boleh, tapi kan akan ada yang ditinggalin. Misalnya anak-anak ditinggalin, apa begini. Ya nggak apa-apa, gue mau aja. Ya udah, karena kan emang pagi. Nah Indi sih morning person banget, dia segala sesuatu lebih seneng pagi. Kalau bisa syuting pagi gitu. Siapa apa kan dia siaran biasa. Iya, kan? Tapi emang dia kalau pergi sama dia misalnya kerja atau abis kerja terus di Bali terus udah gitu yaudah panjangin deh sekalian liburan, ganggu banget dia kalau kita libur kita bobo gitu, bobo cantik yang nggak pengen juga jam segini buka kaca matahari masuk, ayo bangun ketik, sebel banget pengen gue siram beneran, maksud gue yang apaan tapi sih? Dia model gitu biasanya ngantuknya lebih cepet. Enggak juga. Ibu Indi ngantuk cepet, nggak ada aturannya dan tapi dia mau di person aja, dia early bird aja jadi sebenarnya. Tidur tempat malam tetap pagi dia udah bangun juga. Bodinya udah segar lagi ya. Udah nggak ada. Jadi gue belakangan gue ada request gue pisah kamar dari dia gitu. Karena Indi tuh penakut ya. Jadi dia kalau bobo mesti berdua. Cuman gue keganggu sama yang begini-begini. Jadi sekarang pisah kamar. Ya Indi sama Karen sama asisten gue sendiri gitu ya. Tapi pisah kamar tapi connecting terus gue nggak apa-apa juga. Karena gini loh, kita kan udah lelah ya, udah capek gitu kan, pengen bobo. Nah nanti kalau kita lagi bobo terus dia belum bisa tidur kan, misalnya dia bisa yang lagi betul gitu bangun gitu kan, gak boleh tidur. Pokoknya mesti dia duluan yang merem. Gila kali gitu, maksudnya gimana? Lu udah lebih ngantuk duluan, nggak boleh tidur sama dia. Dia juga bangunnya lebih duluan lagi. Iya. Jadi mesti dia dulu yang bobo, coba sulung. Coba lo sekarang bayangin talent lo ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sulung bangun gak gitu. Ada. Kalau gue mau tidur, nggak ada. Begitu udah selesai kerja masuk kamar, masing-masing aja. Tukeran cobain yuk. Nah itu kan gue punya talent 5 kan. Beda lagi kalau pergi sama Ferdi misalnya nemenin keluar kota, ya udah gitu kan, nyampe di hotel Fer, ini kunci lo, juga. Oke besok jam berapa Ki? Jam segini. Oke sampai jam ganggu lagi. Udah ketemu di jam yang dibilang itu ya. Di ballroom jam segini. Ya paling kita ngingetin Fer udah bangun belum? Gitu kan gitu kan. Terus udah makan juga sendiri-sendiri. Kalau gue dapet ini udah. Aduh kalau sama ini emang kekeluargaannya terlalu kuat. Gak bisa, udah gitu kalau udah ketemu susah pisah. Jadi kalau bisa tuh abis pulang nyampe kemana dulu gitu, tetap masih kayak gitu. Gimana gue mau punya artis lain 6 lagi yang muda-muda gitu, ya nggak kebagian waktu lah. Gue ya abis waktunya sama dia. Kalau yang baru kayak ini semua apa lagi ya? Gila, posesif yang ada yang lain. Nggak mungkin cuman the one and only dari 5 aja cuman dia yang kayak gitu, udah nggak ada lagi. Udah dia nambah masalah. Berarti Mas kalau dari ceritanya memang kedekatan Mbak Kiki ini bukan cuma profesional, as a personal juga sangat dekat sama mereka ya. Udah ini. Indi khususnya ya. Sama Indi. Iya, cuman kan mungkin ini salah satu yang sampai bisa bertahan selama ini ya. Maksudnya ya kita dekat tapi ada garis ya tetap ya lu. Maksudnya ada garis dalam arti kata di luar kerjaan gue tetap punya teman-teman sendiri, Indi juga punya teman-teman sendiri, gue punya keluarga sendiri itu. Tapi kalau buat kerjaan gue dedicate. Kalau buat personal tapi dia minta masukan juga tetap. Oh ya nggak apa-apa. Ya gue juga tahu misalnya dia ada apa, cuman gue nggak mau kepo. Terlalu dalam. Gue juga nggak. Kecuali dia yang minta. Iya dia minta misal ya, contoh kepo misalnya, Ki gue nanya jadwal mau pergi ini ya udah gue cuman sekedar nyatet kosong jadwal lo gue blok ya, tapi gue nggak pernah mau kemana sih ya udahlah gitu, kecuali dia cerita atau apa, itu pun cerita ya hanya sekedar ngasih tahu kan gitu. Jadi emang harus ada batasan gitu loh. Jadi memang ya kamu ada kehidupan, kita juga ada kehidupan. Nah, kalau bisa kalau bisa juga pada saat kamu libur ya kita juga libur kan. Jadi tapi kan kita nggak bisa juga ada hal-hal lain yang kita urusin. Nah mungkin yang paling susah kalau sama Indi kan misalnya hari itu udah ketahuan nih Rio ada konser misalnya gitu, tapi kan itu kejadiannya 1:100 gitu. Rio ada konser jadi ada kerjaan nih masuk ya, gue langsung harus bilang, tapi gue nggak bisa ya, gue beresin semuanya QR code gini, tapi gue harus di sini karena ini lebih ini. Dia ngerti kalau gitu. Dengan berat hati itu dengan segala macam drama tapi enggak sih ngerti. Kadang-kadang Indi kan cuman gayanya doang begitu, tapi sebenarnya mah dia ngerti. Sebenarnya dia baik banget gitu kan. Indi ngerti banget. Cuman ya itu kadang-kadang suka pengen nih.
tiba-tiba nggak pede gitu apa-apaan sih nggak pede ya, yang ada juga kita yang nggak pede dia mah ini ya gitu aja sih paling. Tapi itu juga ya itu 1:1 jarang, setahun sekali juga enggak. Selebihnya enggak kok, gue ada terus lah, enggak kemana-mana kecuali sakit. Ya kan, maksudnya kecuali sakit, kecuali ngelahirin. Pokoknya hampir 25 tahun bisa dihitung kapan sih gue nggak nemenin. Gitu pasti ya, yang momen-momen gede itu pasti selalu ada lah, kegiatan-kegiatan itu selalu ada. Cuman sekarang kayak ke TV mungkin gue nggak, misalnya dia diundang bintang tamu, gue udah nggak ikut karena kan udah ada Karen cukup lah. Kalau nggak itu lagi menu-menuhin backstage kalau di TV kan gue juga mau berdiri di mana kesikut sama kesikut sama juga, kecuali kalau off air. Kalau off air jelas ada cue cardnya, ada bisa protes. Kalau TV lu mau ngomong apa? Jadi cuma hadir doang, kadang-kadang juga ketutup sama setuju. Gitu. Jadi gue nggak ikut yang itu gitu. Cukup lah lagian, dedikasinya juga udah cukup kan dari yang dulu juga waktu Ceriwis juga kan stripping, jadi kan kita nggak bisa tiap hari ada di situ juga ngapain. Dia lagi syuting kita telepon-teleponan sama klien. Mendingan cari duit buat yang lain kan. Ya karena kan nggak enak juga ya. Maksudnya di studio kita main ini terus bunyinya ganggu. Tahun depan PIN 25 tahun bersama Ini Barens. Ya Allah, disponsori oleh bikinin lah. Emas bertabur berlian. Ya 25 tahun. Setiap ada 5 berarti setiap tahun ada terus si Rio bisa 2 tahunnya ini oke. Karena Rio juga kalau bergabung tadi tahun 2000 kan berarti 2 tahun lagi kan. Iya. Udah 23 tahun. Nah, itu beda lagi ya kalau Rio sih udah. Kalau Rio tuh udah gue pernah disangkain kakaknya, pernah disangkain ibunya. Kadang-kadang suka galak kali ya gitu. Kadang-kadang orang ada anak kecil wah ibunya Rio gitu kata ibunya Rio dari mana. Macam-macam deh ceritanya, seru aja lah udah gitu kan, kakaknya gitu. Tapi nggak pernah ada yang nyangkain gue pacarnya Rio. Ya iyalah ya, masa iya. Siapa tahu ya ada loh. Di sekarang mereka giling ya tuh orang-orang itu sekarang manggil gue Umi Puas. Nah nggak apa-apa bagi Umi. Iya, udah kayak ada wibawa. Iya kan? Iya, ngalahin ustazah. Makanya. Ya kan? Sekarang Umi gitu. Semuanya tapi kan aneh. Cium tangan enggak lama tapi di tempat umum kadang-kadang Umi gitu. Kan gue kadang-kadang suka malu ya, Bo, maksudnya. Kalau yang undang anak SMA lagi pensi cium tangan semua ya. Asli. Iya kan? Sekarang gitu. Ya udah gitu deh. Mbak Kiki terima kasih banyak waktunya sudah hadir. Oh, gue dari tadi ngomong enggak berhenti loh. Banget. Emang tugasnya buat ngomong di sini. Komedian loh. Dipa ini juga produser film loh. Mungkin dia menangkat sisi lain atau bakal lain dari lo. Tunggu aja. Gue lebih susah kalau gue ngundang tamu terus lu diem aja, lebih susah sih. Kalau ngomong terus ya udah nggak apa-apa. Padahal gue tadi pas sebelum masuk sini gue berjanji kan gue kamar mandi dulu. Gue udah mati gini, gue mau jadi pendiam gitu. Gak mungkin dong aja bintang tamu. Pertanyaan kita juga dari tadi cuma satu, jawabannya ABC. Iya makanya. Gue kepanjangan. Gue tuh pengen kayak orang-orang jawabnya pendek-pendek. Gak bisa. Itu bukan lo. Oke. Udah. Terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama ya Kak Dipa. Terima kasih loh. Semoga job talentnya makin laris manis. Amin. Laris manis berkah. Buat banyak. Kalau sekarang ya jangan buat kita doang, biar bisa bagi-bagi buat yang lain. Amin. Akhir kata semoga kita bisa berkolaborasi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengar episode 117. Terima kasih buat kru yang bertugas, ada Ardi dan Jamal di kamera, ada Gaung di audio, ada Sandra di produser, ada Frisco editor tadi lupa. Ada Frisco editor dan ada juga lukisannya Sesa. Lukisan istri saya di belakang saya ini, di depan saya ini. Cantik yang kan? Saya liatin terus dari tadi. Kan? Saya seperti melihat istri saya sendiri. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode 118. Terima kasih.